Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa sampai hari ini, sampai saat ini kita diberikan kekuatan lahir batin, sehingga juga kita diberikan usia yang panjang sampai hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Rekan-rekan yang saya hormati, insyaallah Ramadan ini akan berikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi ruhani kita dan juga bagi jasmani kita. Nah, rekan-rekan, bahwa insyaallah Ramadan ini akan memberikan asupan yang banyak, asupan yang sehat kepada ruhani kita. Karena kita manusia adalah merupakan makhluk dua dimensi, yaitu kita merupakan makhluk jasmaniah dan juga makhluk ruhaniah. Makhluk jasmaniah kita memiliki fisik jasmani kita yang perlu dipelihara dengan baik. Kalau kita buka puasa, kita makan makanan yang sehat, maka itu merupakan salah satu usaha kita, upaya kita untuk supaya jasmani kita sehat dan kita bisa beraktivitas dengan baik sebagai khalifah fil ardh. Kemudian yang kedua, ruhaniah kita. Ruhani ini adalah kekayaan kita yang tidak terhingga nilainya daripada Allah SWT, yang harus kita pelihara dengan baik, berikan asupan-asupan yang baik, dan asupan yang sangat baik, yang penuh dengan kalori gizi yang mumpuni untuk ruhani kita, yaitu kalau kita mampu melaksanakan ajaran-ajaran Allah SWT, antara lain melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Dan rekan yang saya hormati, seseorang yang jasmaninya sehat tapi ruhaninya tidak sehat, maka orang tersebut akan menjadi makhluk yang bisa merusak di muka bumi ini. Ya, nampak sekali di dunia yang panah ini, di negara kita, di negara di dunia-dunia yang lain juga, seperti halnya di Palestina, membunuh-bunuh orang Palestina di Gaza itu adalah orang-orang manusia yang memang jasmaninya sehat tapi ruhaninya tidak sehat. Karena ruhani tidak sehat itu dalam Quran juga disampaikan bahwa ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, mereka manusia yang ruhaninya tidak sehat tapi jasmani sehat, maka mereka akan lebih sesat dan lebih buas daripada binatang buas, bisa membunuh, menteror dan sebagainya. Itu adalah perilaku-perilaku orang-orang yang ruhaninya tidak sehat. Ya. Jadi dalam hidup ini sangat penting ruhani. Orang yang jasmaninya tidak sehat tapi ruhaninya sehat, dia akan tetap eksis dalam hidup ini. Ruhani ini sangat penting. Orang yang ruhaninya tidak sehat, dia akan hidup laksana binatang buas. Orang akan melangkah di dunia ini semaunya gue, ya, akan melangkah laksana seperti orang melangkah di tengah malam yang gelap gulita, yang tidak ada sinar sama sekali yang menyinari perjalanan hidupnya. Dalam hal ini sinar nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melangkah semaunya tanpa melihat apa yang dia pijak. Mungkin ada binatang melata yang berbisa, ada batu kerikil dan sebagainya, dia akan injak, ya, dan akan berujung apabila ada jurang, dia akan masuk ke jurang dan terjadi kecelakaan dia. Itulah orang-orang yang memang tidak memiliki ruhani yang sehat. Kalau di dalam keluarga, dia akan merusak keluarga, dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Mungkin kerja di perusahaan, di instansi, dia akan merusak instansi dan perusahaan, dan juga akan menjadi perusak tatanan hidup kemanusiaan di jagat raya ini. Kita lihat bahwa di sekarang ini yang terjadi di jagat raya ini,
ketidakadilan, kehancuran, ketidakjujuran, kezaliman, kemunafikan itu adalah perilaku-perilaku orang yang ruhaninya tidak sehat tapi memiliki jasmani yang sehat. Ya. Jadi insya Allah rekan-rekan sekalian, kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan langkah yang pasti yang bisa memelihara kesehatan jasmani rohani kita, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang utuh, yang insya Allah akan selamat di alam kekinian ini menuju alam keabadian nanti. Rekan-rekan, karena kita yakin bahwa kita punya wawasan yang jauh bahwa bukan saja hidup ini sekarang ini saja, tapi juga kita menuju kepada kehidupan yang abadi nanti, yang kita dengan di akhirat kelak. Walal akhiratu khairu wa abqa, untuk kita sebagai seorang muslim dan seorang yang beriman kepada Allah. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bicara singkat ini ada manfaat untuk saya dan juga bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.